Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman yang berbahagia dan juga selamat pagi kepada Bapak Subhan Anur dan dan Ibu Yasli 6. Next. Baik, di sini ada artikel dan berita yang kami cari dan kami baca. Di sini ada berita yang pertama yaitu tentang mewaspadai kadar amonia yang tinggi dalam kandang. Terus selanjutnya tentang strategi penanganan dan pencegahan penyakit gumboro. Nah, jadi di sini untuk permasalahan yang kami ambil tentang menyebabkan bau dan gangguan kesehatan pada ayam. Jadi solusi dari permasalahan tersebut yaitu dengan menggunakan sistem deteksi amonia berbasis microcontroller untuk memantau kualitas udara secara real time. Lanjut. Nah, di sini ada analisis APKL. Yang pertama itu ada aktual. Seperti yang kita tahu, aktual itu adalah permasalahan yang baru saja dibahas dan ramai dibicarakan. Jadi pada permasalahan kami itu bagian aktualnya selama ini kandang ayam sering mendapatkan stereotip negatif dari masyarakat. Nah, baunya itu kurang sedap menjadi hal yang sering dipermasalahkan di area lingkungan kandang. Bau dari kandang itu sendiri juga berasal dari gas amonia yang dihatik. Problematik itu adalah kondisi yang serba salah atau tidak bisa diperbaiki. Pada permasalahan kami untuk problematiknya itu, umumnya peternak itu tak mau mengambil pusing masalah amonia dan cenderung cuek. Padahal gas amonia tersebut dapat menyebabkan iritasi pada mata. Amonia itu juga larut dalam cairan mata dan mukus membran yang menghasilkan amonium hidroksida atau komponen senyawa alkali yang mampu mengiritasi sehingga dapat menyebabkan radang pada mata. Selanjutnya, analisis kekhalayakan. Kekhalayakan itu adalah isu untuk orang banyak atau masih hingga bisa menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, mata, dan juga hidung. Pada kadar amonia yang tinggi, gas ini sangat berbahaya dan dapat berisiko fatal bagi pekerja kandang yang terpapar langsung. Yang terakhir itu ada layak. Layak ini isinya apakah isunya itu layak berdasarkan keipaan. Jadi pada permasalahan ini pengelolaan kandang secara manual ternyata itu termasuk kurang efektif dalam mengontrol amonia itu sendiri. Sehingga teknologi otomatis itu sangat diperlukan. Dalam pendidikan IPA juga layak mengatasi masalah ini dengan memanfaatkan sains dan teknologi untuk.
Nah, di sini selanjutnya ada analisis USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Pada bagian pertama itu ada urgensi. Nah, pada bagian urgensi ini mengingat tingginya kadar amonia pada kandang ayam broiler, itu bisa berdampak langsung pada kesehatan ternak dan potensi kerugian peternak. Kebutuhan akan solusi deteksi dan kontrol amonia cukup mendesak. Jadi di sini kami memberikan rating untuk urgensinya itu 4 dari 5. Selanjutnya ada seriousness, itu kami berikan ratingnya 5 dikarenakan konsentrasi amonia yang tinggi itu memiliki dampak yang serius, mulai dari iritasi pernapasan dan mata pada ayam itu sendiri, dan bisa menjadi gangguan kesehatan ternak hingga peningkatan angka kematian akibat infeksi. Makanya kami berikan rating 5 karena ini terlalu berbahaya untuk ayamnya itu sendiri. Amonia dalam kandang ayam ini dapat diprediksi akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi ayam broiler dan permukiman yang kian mendekat 4. Nah, selanjutnya di sini ada rancangan alat yang akan dijelaskan oleh Dodi. Untuk Dodi, saya persilahkan. Baik, untuk rancangan alat ini, sensor gas merupakan alat elektronik yang dapat menghasilkan sinyal listrik sebagai fungsi terhadap interaksi dengan senyawa kimia. Dalam hal ini, gas atau uap itu merupakan senyawa organik. Kemudian, yang kami gunakan itu ada sensor gas amonia jenis MQ135. Sensor ini mendeteksi keberadaan gas amonia di udara. Saat gas amonia itu terdeteksi, sensor akan menghasilkan sinyal analog berdasarkan konsentrasi gas dalam ppm atau part per million. Data ini dikirim ke Arduino untuk diproses lebih lanjut. Kemudian ada motor servo. Nah, motor servo ini digunakan untuk menggerakkan mekanisme seperti membuka atau menutup ventilasi ketika Arduino itu mendeteksi kadar gas amonia yang berlebih di ambang batas yang ditentukan. Motor servo akan aktif untuk mengatur ventilasi agar gas amonia dapat dikeluarkan dari ruangan atau kandang. Nah, kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, kami menggunakan Arduino Uno. Arduino Uno ini berperan sebagai pusat kendali dan pemrosesan data. Nah, microcontroller ini membaca data analog dari sensor MQ135 yang kemudian mengkonversikannya menjadi kadar gas dalam ppm dan memutuskan tindakan berdasarkan nilai ambang batas. Arduino juga mengontrol pergerakan motor servo dan menampilkan data ke LCD. Kemudian ada papan prototipe atau breadboard. Nah, breadboard ini digunakan untuk membuat rangkaian sementara tanpa memerlukan soldering. Alat ini mempermudah penyusunan rangkaian untuk meminimalkan kesalahan dan memungkinkan modifikasi selama proses pengembangan. Kemudian, penjelasan selanjutnya ulun kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alia Ajrina. Untuk Alia Ajrina dipersilahkan.
Selanjutnya eh, akan dipaparkan oleh Alia Ajrina. Untuk Alia Ajrina dipersilahkan. Oke, selanjutnya ada komponen alat kabel jumper. Kabel jumper ini berfungsi sebagai penghubung antara berbagai komponen elektronik. Jumper ini itu mempermudah penyusunan rangkaian dengan koneksi yang fleksibel dan juga dapat disesuaikan. Next. Terus ada komponen alat liquid crystal display atau LCD. Nah, LCD ini akan menampilkan informasi kadar gas amonia secara real time. Terus model 12C ini mempermudah koneksi LCD ke Arduino Uno dengan menggunakan lebih sedikit pin sehingga dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya perangkat keras lainnya. Next. Terus ada komponen alat driver HW130. Nah, driver ini digunakan untuk mengontrol motor servo yang dijelaskan oleh Dodi tadi dengan memberikan arus dan sinyal yang stabil. Jadi, driver ini membantu Arduino mengelola beban listrik pada motor servo agar mencegah terjadinya lonjakan arus yang dapat merusak perangkat. Selanjutnya ada kabel sinyal. Nah, kabel sinyal ini digunakan untuk menghubungkan Arduino Uno ini ke perangkat eksternal seperti modul tambahan atau komputer. Nah, kabel ini tidak hanya mengalirkan daya, tetapi juga memungkinkan transfer data seperti memprogram Arduino Uno menggunakan Arduino IDE melalui koneksi USB atau menerima dan mengirim sinyal digital atau analog saat pengujian. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, selesai sudah presentasi dari kelompok 6. Mungkin jika ada saran dan tambahan dari Bapak Ibu, dosen pengampu IPA Tarapan, jika kami ada kekurangan, kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati dong.